Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla nafsin fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hada nufusal khaliqati tariqal khairi wasyarr. Fasayyaral falaha liman zakkaha wal khaybata liman dassaha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bariyati wa atqaha. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhi sara'u ilal jannati liyanalu janaha. Wa hadhirun nara liyattaqu harraha wa lazaha. Amma ba'du fa'usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa beribadah kepadanya, dan juga selalu meningkatkan intensitas amal saleh kita setiap harinya. Dalam situasi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita secara berkualitas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah dalam firman-Nya, juga Rasulullah dalam sabdanya telah memaparkan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya terdapat beberapa ciri pribadi muslim yang hebat, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara ciri hebatnya umat muslim adalah yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling banyak memanfaatkan dan yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Namun sebelum itu, kita perlu menempuh 4 proses untuk mengarahkan masing-masing pribadi agar mencapai kehebatan seorang muslim. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, memiliki integritas keilmuan. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan adalah modal pertama dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, khususnya umat muslim. Setiap manusia adalah pribadi yang diberi kedudukan yang paling tinggi sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang harus mengolah bumi ini sesuai dengan tuntunannya. Untuk mengolah bumi yang diamanatkan oleh Allah itu, maka setiap manusia harus memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Ilmu menjadi syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Tidakkah kita ingat ketika Adam alaihi salam telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah yang pertama di bumi? Hal paling utama yang dianugerahkan Allah kepadanya adalah ilmu pengetahuan. Ini bekal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh Adam, agar Adam dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah itu dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan hal ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kedua, memanifestasikan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Berikutnya yang harus dibangun untuk mencetak pribadi muslim yang hebat adalah kemampuan untuk beramal, berkarya, dan mewujudkan teknologi yang berguna untuk kehidupannya.
Setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga yang harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal yang soleh, mengamalkan dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah telah menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian, seperti yang tergambar dalam surat Al-Asr ayat 103, yang artinya sebagai berikut: demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti analogi ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah, amal tanpa ilmu bagi buah tanpa pohon. Ketiga, mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Poin ketiga, seorang muslim hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesama. Manusia secara fitri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya sebagai berikut: hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Keempat, mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya. Umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah telah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. Salah satu ayat yang menggambarkan tentang hal itu adalah dalam surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Prinsip takwa yang diperintahkan itu harus diimplementasikan dalam segala aspek dan suasana kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan penting kepada Muaz bin Jabal ketika beliau meminta nasihat dari Rasulullah. Hal ini digambarkan di dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut. Dari Muaz bin Jabal, dia berkata, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Dia meminta lagi, tambahkan lagi untukku ya Rasulullah. Nabi menjawab, ikutkanlah kesalahan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapus kesalahanmu. Dan dia meminta lagi, tambahkan lagi untukku ya Rasulullah. Nabi menjawab, bergaullah dengan semua orang dengan pergaulan yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini kami sampaikan dengan harapan bagaimana kita agar menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik, pribadi-pribadi muslim yang bertakwa, agar satu sama lain bisa saling menasehati dan melakukan interaksi satu sama lain yang penuh dengan etika-etika yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم وزكي نفوسنا أنت خير من زكاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود والغاصبين وانتقم من الصهاينة المجرمين ورد الأقصى الجريح إلى خوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. أحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى واجمع كلمتهم على الحق والتقوى وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.